Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha Frigo terbaru 2024 tipe standar. Oke, ini dia penampakan dari Yamaha Frigo tipe standar atau tipe termurah terbaru 2024 warna sen. Jadi warna sen ini menggunakan warna coklat yang muda dan coklatnya ini doff teman-teman ya. Warnanya soft banget nih. Dibanderol di 21.700.000 untuk OTR Jakarta. Oke, langsung saja kita bahas detailnya dari bagian depan. Jadi untuk bagian batok kepalanya di sini menggunakan paduan dua warna. Batok utamanya menggunakan bahan plastik kasar hitam doff dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Nah, seperti ini teksturnya. Kemudian di bagian tengah kanan kirinya dia ada desain layer membentuk huruf V menggunakan warna coklat muda. Nah, warnanya seperti ini dia. Coklat muda, doff dan warnanya soft banget. Kemudian untuk bagian handle rem kanan kiri dicat menggunakan warna chrome, tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sebelah kiri. Yang pemakaiannya mudah dan praktis banget. Jadi cukup kita tarik handle-nya, kemudian kita tekan ke bawah. Jadi dia berupa tombol. Untuk melepasnya tinggal kita tarik lagi handle remnya lebih dalam, dia akan otomatis terlepas. Praktis ya. Kemudian untuk spionnya, nah penampakannya seperti ini ketika Yamaha Frigo sudah terpasang spion. Spionnya full hitam dengan tampilan yang sporty juga, jadi desainnya runcing di bagian ujungnya, ada tulisan Yamaha dan ada lekukan di bagian tengahnya. Nah, lanjut ke bagian bodi depannya. Untuk bagian dasinya di sini menggunakan warna hitam doff dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Tidak lupa terdapat logo Yamaha 3D di bagian tengahnya menggunakan emblem. Untuk dudukan plat nomor tepat berada di depan dasinya. Nah, di sini menggunakan bahan besi ya. Nah, yang menarik di bagian tengahnya sini teman-teman, dia menggunakan warna yang menurut saya oke banget. Jadi warnanya ini paduan antara hijau dengan abu-abu. Nah, jadi hijau keabu-abuan seperti itu dan warnanya doff. Jadi terlihat sangat soft dan elegan. Tuh ya, seperti ini warnanya. Kemudian untuk bagian pencahayaan sudah LED, desainnya dia lebar ke samping. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya ini ditambahkan bahan plastik kasar hitam dengan tekstur seperti sisik. Nah, di bagian atasnya ada mika warna biru. Nah, jadi seperti DRL ya. Ada lampu warna biru seperti ini mikanya dengan tekstur garis-garis. Kemudian di bagian kanan kiri atasnya ini terdapat sen, tapi masih menggunakan bohlam biasa. Nah, tampilannya dari bagian depan kurang lebih seperti ini. Nah, lanjut ke bagian bodi samping atau bagian fairingnya. Nah, di sini dipadukan dengan warna coklat muda. Nah, seperti ini. Coklat muda warnanya soft. Jadi cakep banget nih ya paduan antara abu-abu kehijauan dengan coklat. Elegan banget warnanya. Kemudian di bagian sampingnya. Nah, di sini coklat ada stripping tulisan Yamaha warna hitam dan ada stripping lagi di bagian belakangnya dan ada tulisan 125 putih. Untuk strippingnya garis-garis hitam dipadukan dengan warna oranye. Kemudian di bagian bawahnya warnanya berbeda lagi teman-teman. Jadi ada putusan bodi di sini pemisah ya. Terputus bodinya. Dia menggunakan warna hijau keabu-abuan lagi. Nah, di bagian dek bawahnya. Full hingga ke belakang ya. Kemudian di bagian kaki-kaki depan untuk fendernya di sini menggunakan warna coklat muda juga, doff dan polos sama sekali tidak ada balutan stripping. Suspensinya teleskopik, tabung shocknya dicat menggunakan warna full hitam. Kemudian untuk bagian velgnya di sini menggunakan 6 palang dengan tampilan yang simple jadi tidak bercabang. Warnanya hitam glossy dengan ukuran ban depan 100/90, ringnya 12, sudah tubeless, mereknya IRC. Untuk pengereman tentunya sudah disc brake ya. Penampakan dari bagian pengeremannya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk disc yang digunakan di sini adalah non wave, tidak ada lekukan di bagian permukaannya. Di bagian tengahnya terdapat grid dan sensor kecepatan, kaliper menggunakan satu piston warna hitam. Dek depannya juga full hitam, bahannya plastik kasar seperti ini dan polos ya. Jadi tidak ada kisi-kisi di bagian kiri dan kanannya. Nah, penampakan fullnya dari bagian depannya kurang lebih seperti ini. Dari Yamaha Frigo tipe standar. Cakep banget warnanya ya. Nah, sekarang kita naik ke bagian kokpit teman-teman. Jadi di bagian speedometernya atau panel meternya di sini full digital dengan tampilan yang kotak pemanjang. Jadi tampilannya kecil memanjang. Di bagian tengah ada satu tombol menu yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di bagian speedometernya. Kemudian ada beberapa indikator di sini seperti engine check, sen, kemudian lampu jarak jauh. Nah, ada logo Yamaha juga di bagian atas warna putih. Nah, teksturnya ini cakep banget teman-teman. Jadi seperti ini ya. Dia ada tekstur garis-garis atau ornamen-ornamen di bagian dalamnya.
jadi nggak polos ya. Kemudian untuk bagian batok belakangnya di sini menggunakan paduan dua warna, jadi batok utamanya hitam, bahan plastik kasar dengan tekstur bintik-bintik ya di bagian permukaannya. Baik itu di bagian tengah, bagian kiri ataupun bagian kanannya. Sedangkan di bagian kanan kirinya ini dipadukan dengan warna coklat muda yang soft. Tombol-tombol di bagian stang di sisi sebelah sebelah kanan sorry. Jadi di sini ada hazard, kemudian ada starter, tapi di versi standar untuk Frigo belum ada triple S dan ada emblem blue core di bagian depannya. Sedangkan di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak dekat ada sen dan klakson ya. Nah, di sini juga ada stripping bertuliskan ini dia, Frigo, free to go. Cakep ya. Kemudian untuk sisi sebelah kanan dashboardnya, di sini ada keamanan. Versi standar belum smart key atau keyless ya. Segi keamanannya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Ada dua tombol fuel dan seat untuk membuka tangki dan joknya. Kemudian di bagian atasnya ada power charging atau power outlet, tapi belum tipe USB teman-teman. Jadi kalian masih butuh beli adaptor tambahan buat ngecas ya. Kemudian di sisi sebelah kiri, nah ini yang menarik dari Yamaha Frigo, dia punya keunggulan lubang tangkinya di depan dengan kapasitas 4,2 liter. Jadi ketika kalian mengisi bahan bakar, kalian nggak perlu repot-repot buka jok teman-teman. Jadi posisi tangkinya ada di bagian dek bawahnya, lubangnya ada di depan. Untuk bahan di bagian dek depan full plastik kasar, teksturnya bintik-bintik di bagian tengah. Tidak lupa ada hook atau gantungan barang dan ada laci penyimpanan terbuka dengan ukuran yang dalam. Ini botol air mineral ukuran sedang juga bisa masuk ya. Ini dalam banget teman-teman. Nah, penampakan fullnya dari bagian kokpit hingga ke bagian dashboardnya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke bagian step floor-nya. Nah, untuk step floor-nya di sini ukurannya cukup luas ya, jarak antara kanan ke kirinya. Tapi sayang memang jarak antara dek depan ke belakangnya ini terlalu mepet teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk teksturnya di bagian tengah bintik-bintik, jadi ada anti slip supaya tidak licin ketika diinjak tentunya. Kemudian ada tekstur garis-garis ya, seperti parutan di bagian kiri dan kanan supaya lebih ngegrip ketika kalian injak. Kemudian ada tekstur lagi di bagian depan, jadi kaki kalian bisa kalian selonjorin ke depan ya. Nah, sudah ada dudukannya di sini teman-teman. Untuk selonjorannya mungkin harus ke samping seperti ini. Nah, sedangkan di bagian atas di sini juga ada desain tonjolan dengan tekstur seperti sisik. Nah, ini dia. Kemudian di bagian dek belakangnya, untuk dek belakangnya di sini juga full plastik kasar, teksturnya bintik-bintik, sisanya polos. Ada beberapa lekukan-lekukan di bagian samping dan ada tekstur seperti sisik juga di area bawah sini teman-teman. Untuk step belakangnya menggunakan model klik, bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Untuk bodi sampingnya, di sini menggunakan warna coklat muda, jadi warna sen ini. Warnanya menurut saya cakep banget, elegan dan mewah banget. Jadi soft ya, kalem warnanya. Coklat seperti ini dengan balutan stripping, garis-garis hitam, bertuliskan Frigo, paduan warna putih, kuning, dan garis warna oranye di bagian ujungnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian behelnya, di sini menggunakan warna hitam glossy dengan tampilan yang simple teman-teman. Simple seperti ini. Untuk joknya full hitam. Nah, ada jahitan di bagian depan dan ada pemanis jahitan lagi di bagian tengah. Nah, ini dia. Tapi untuk jahitannya dia menggunakan benang yang warnanya sama dengan warna joknya, jadi hitam ya. Kemudian ada lekukan atau gundukan di bagian tengah pemisah antara bagian depan dan belakang. Joknya ini lebar banget teman-teman. Joknya lebar dan cukup panjang, jadi tentunya cukup nyaman ketika kalian berkendara dengan Yamaha Frigo ini. Nah, untuk bagasinya sendiri ini dapat menampung sebanyak 25 liter ya. Ini gede banget, setara dengan bagasi Yamaha NMAX Turbo. Ini keunggulan dari Frigo. Dia punya lubang tangki di depan, simple dan praktis. Bagasinya juga nggak kalah unggul ya. Lebar banget bagasinya. Nah, ngomong-ngomong yang di sebelah ini yang versi S-nya teman-teman ya. Ini yang versi keyless atau versi tertingginya warna magma black. Ini sebelumnya sudah saya review di video saya yang sebelumnya. Kalian bisa cek kalau ingin lihat review yang magma black di versi S-nya. Ini yang versi standar. Oke, lanjut ya ke bagian belakang teman-teman. Nah, di bagian stop lampnya di sini memang masih bohlam ya, dibalut dengan mika berwarna merah. Kemudian untuk sennya juga masih bohlam. Desainnya robotik, jadi ada beberapa lekukan-lekukan di bagian tengah. Untuk area atasnya, nah dia langsung ke mikanya teman-teman. Jadi tidak ada cover body di bagian atas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk fendernya di sini lebar dan cukup panjang, full hitam, plastik kasar dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya.
Ada mata kucing di bagian ujung atas. Untuk lampu penerangan plat nomor dia mengandalkan dari atas sini. Jadi ada cowakan ya. Ada cowakan yang akan memberikan cahaya turun ke bawah. Nah dari sini teman-teman. Kemudian untuk area bawah sini full plastik kasar semua. Warna hitam doff dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Kemudian kita turun lagi ke sektor mesin dan kaki-kaki belakang. Jadi untuk suspensinya single shock ya. Single shock, belum shock tabung. Dan tidak tersedia adjuster. Pengereman di Frigo ini masih tromol, jadi belum disc brake. Untuk velgnya sekali lagi hitam di versi standar, beda dengan yang versi S, dia warnanya emas seperti itu. Untuk ban belakangnya 110/90 ya, ringnya 12, sudah ban tubeless. Kemudian di sektor mesin, motor ini menggunakan mesin injeksi 125 cc, SOHC berpendingin sirip-sirip atau udara, jadi belum radiator ya. Nah penampakan dari bagian CVT dan filter udaranya seperti ini. Jadi untuk bagian CVT-nya full hitam, ada tulisan Yamaha yang diukir, sudah tidak ada kickstarter atau selah-selahan. Nah biasanya kickstarter di depan sini ya. Ini dia ditutup dengan cover karet seperti ini. Kemudian di bagian atas filter udara, desainnya melengkung ke atas, robotik juga, ada beberapa lekukan. Sedangkan di area tengahnya di sini tidak ada hager, dia hanya ada karet penahan lumpur. Nah di bagian depannya seperti ini, jadi untuk melindungi throttle bodinya dari cipratan air atau lumpur ketika hujan. Nih ya, untuk penahan lumpurnya juga menurut saya ini niat banget bikinnya. Dia dibuat panjang melengkung ke depan lalu dikunci di bagian depan sini. Jadi sudah dipastikan kotoran-kotoran itu tidak akan nyiprat ke depan teman-teman. Nah sekarang kita beralih ke sisi sebelah kiri. Nah penampakan dari sisi sebelah kiri seperti ini untuk cover kipasnya. Jadi desainnya bulat ya, desainnya bulat, ada kisi-kisi di bagian tengah. Nah seperti ini. Dia mengcover hingga ke bagian leheran knalpotnya. Jadi tentunya aman ketika kalian mungkin tidak sengaja berdiri di sini sebelah kanan, kemudian kaki kalian nempel ke leheran knalpot, itu aman karena tercover hingga ke bagian bawah. Untuk knalpotnya full hitam, desainnya cukup naik ke atas, jadi nggak terlalu selonjoran. Tidak ada end cap di bagian ujung, hanya ada cover muffler di sini. Bahan plastik kasar dengan tampilan yang simple dan polos. Nah kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman. Dari Yamaha Frigo tipe standar terbaru 2024 warna Sen. Ini salah satu warna yang menurut saya cakep banget ya. Kalau kalian beli Yamaha Frigo standar, ini kalian bisa pilih warna yang satu ini. Beda jika dibandingkan dengan Matic-Matic yang lain. Tuh ya, warnanya cakep banget, elegan, mewah, dan warnanya soft. Jadi terlihat kalem. Tuh tampilan dari bagian kokpitnya fullnya seperti ini. Ini dia, kemudian kita akan lihat dari bagian depannya. Nah, di area depan juga nggak kalah cakep. Paduan warna coklat muda dan abu-abu kehijauan. Jadi menurut kalian seperti apa teman-teman seputar motor ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen ya.